Asal mula penciptaan Nabi Adam alaihissalam dikisahkan dalam kitab suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitab suci Al-Quran bahwa Allah bercakap-cakap dengan malaikat. Allah memberitahu malaikat bahwa akan ada penciptaan makhluk yang dinamai manusia. Manusia akan mengemban tugas sebagai khalifah di bumi. Malaikat pun protes, tidak setuju dengan hal yang direncanakan. Malaikat yakin kalau manusia hanya akan membawa bencana bagi bumi. Mereka akan membuat kerusakan, permusuhan, juga pertumpahan darah. Malaikat merasa keberadaan dirinya saja sudah lebih cukup sebagai ciptaan Allah, karena mereka senantiasa bertasbih, memuji, dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Dia mengetahui apa-apa yang tidak diketahui oleh malaikat. Seperti kita ketahui, manusia tercipta dari saripati tanah. Demikian juga yang diceritakan dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 7-9, yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, yaitu air mani. Kemudian Dia menyempurnakannya dan meniupkan ruh ciptaannya ke dalam tubuhnya. Dan Dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Quran Surat As-Sajdah ayat 7-9. Surat ini menceritakan bahwa Allah mengetahui hal yang gaib dan nyata. Dia menciptakan wujud sempurna manusia dari tanah. Dia juga menciptakan keturunan manusia dari air mani. Kemudian ditiupkan ruh untuk menghidupkan, dan juga yang menciptakan pendengaran, penglihatan, dan hati. Setelah Nabi Adam diciptakan, Allah memberi perintah pada malaikat dan iblis untuk bersujud kepadanya. Walaupun para malaikat diciptakan dari cahaya, mereka taat pada perintah Allah. Para malaikat kemudian bersujud pada Nabi Adam. Lain halnya dengan iblis, ia merasa derajatnya lebih tinggi dari Nabi Adam dan menolak untuk bersujud. Iblis memang diciptakan dari api, itu sebabnya ia tidak mau bersujud pada Nabi Adam. Adam yang diciptakan dari tanah dianggap lebih hina kemuliaannya oleh iblis. Surat Al-Baqarah ayat 34 menjelaskan hal ini. Sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Kelancangan iblis membangkang, membuat Allah sangat murka. Iblis telah durhaka dan hukumannya adalah keluar dari surga. Iblis yang sombong bukannya bertobat dengan hukuman yang diberikan, ia malah mengeluarkan sumpah akan menggoda Nabi Adam dan keturunannya agar tersesat. Iblis ingin manusia menemani dirinya di neraka. Nabi Adam dianugerahi usia yang panjang oleh Allah. Banyak riwayat yang menceritakan bahwa Nabi Adam diberi usia hingga 1000 tahun.
Namun dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah diceritakan kalau Nabi Adam pernah memberikan umurnya sejumlah 40 tahun untuk Nabi Daud alaihissalam. Pada saat itu, Nabi Adam kagum dengan cahaya yang berkilau di antara matanya. Kemudian ia bertanya pada Allah tentang manusia itu. Allah menjawab bahwa manusia itu salah satu keturunan Adam, umat akhir zaman. Adam bertanya mengenai umur Daud, dan Allah menjawab bahwa dia memberikan 60 tahun kepadanya. Nabi Adam lalu meminta Allah untuk menambahkan 40 tahun umur Daud yang dikurangi dari umurnya. Nabi Adam dan Siti Hawa turun ke bumi. Nabi Adam memiliki segalanya di surga. Adam bisa mengambil dan menikmati apa saja yang ada di dalamnya. Walaupun begitu, Adam merasa kesepian. Kodratnya sebagai manusia yang butuh ada manusia lain muncul. Adam menginginkan teman untuk menemani hari-harinya. Mengetahui Adam yang kesepian, Allah akhirnya menciptakan Hawa. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam ketika sedang tidur. Nabi sangat senang dengan kehadiran Hawa. Hasratnya sebagai manusia yang butuh pasangan jadi terjawab. Allah mengizinkan Adam dan Hawa untuk menikmati apa saja yang ada di dalam surga, terkecuali pohon kuldi. Allah berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga ini, dan makanlah makanan-makanan yang banyak lagi baik, di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu mendekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zolim." Pohon kuldi adalah pohon pengetahuan, hal yang baik dan jahat. Ada maksud tertentu dari larangan yang Allah berikan pada Adam dan Hawa. Mengetahui larangan Allah, setan memanfaatkan hal ini untuk menggoda keimanan Adam dan Hawa, sesuai dengan tekadnya untuk menggoda manusia sepanjang masa. Setan kemudian berbisik pada Nabi Adam dan Hawa tentang keistimewaan pohon kuldi. Kisah ini tertulis di Al-Quran, surat Toha ayat 120. "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian, yaitu khuldi, dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Demikian iblis membujuk mereka. Khuldi sendiri merupakan nama pemberian iblis. Iblis menghasut Adam dan Hawa dengan mengatakan maksud Allah melarang mereka, bahwa Allah disebutkan oleh iblis tidak mau membuat Adam dan Hawa kekal. Iblis dengan penuh semangat merayu mereka untuk memakan buah terlarang. Nabi Adam dan Hawa yang dilengkapi dengan nafsu sebagai manusia akhirnya tergoda. Rayuan iblis berhasil menggoyahkan keimanan mereka dan jadi tidak taat kepada Allah. Ketika Adam dan Hawa memakan buah kuldi, sesuatu yang memalukan terjadi. Nabi Adam dan Hawa menyadari kalau tubuh mereka jadi telanjang. Selain itu, Adam juga merasakan sakit perut yang hebat. Adam baru merasakan rasa ingin buang hajat, dan ia kebingungan. Surga adalah tempat suci, apa sepantasnya mengotorinya? Demikian yang ada dalam pikiran Adam. Allah kemudian menyindirnya atas keinginan tersebut, sekaligus juga menyindir tentang ketidaktaatannya.
Surat Al-A'raf ayat 22 dan 23 menceritakan kejadian ini. Dalam surat ini Allah mengingatkan akan larangannya pada Nabi Adam, juga mengingatkan Adam akan peringatannya tentang kebusukan setan. Adam kemudian memohon ampun dan bertobat kepada Allah. Diceritakan Hawa digoda iblis dalam wujudnya yang berupa ular, namun tidak dijelaskan siapa dahulu yang memakan buah terlarang itu. Ada yang meyakini khuldi adalah pohon apel yang diambil dari bumi. Karena itu khuldi disebut memiliki sifat bumi atau tanah, yaitu sifat dasar tanah. Tanah disebut sebagai tempat yang pantas untuk membuang kotoran. Buah kuldi bisa membangkitkan hawa nafsu dan membuat lupa diri. Allah melarang Adam memakan buahnya karena bisa membuat dirinya jadi kotor. Wallahu a'lamu bishawab.